praktikum. Oh, ini perkenalan dulu ya. Ini untuk dosen pengampunya ada Bu Dini sama Bu Ana. Dan untuk koasnya ada aku, ada Ibrahim, terus kami sama Tania. Nah, ini kita dirangkap yaitu asistensi sama praktikum acara satu sekaligus. Ini yang pertama kita bakal asistensi praktikum HBK. Next. Mungkin yang tata tertib. Nah, ini untuk tata tertib yang harus kalian taati. Yang pertama, praktikan diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan praktikum dengan persentase kehadiran 100%. Yang kedua, wajib hadir 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang ketiga, wajib mengisi daftar hadir yang disediakan untuk setiap kegiatan praktikum. Yang keempat, praktikan dilarang tindakan apapun. Jadi kalau kalian melakukan tindakan plagiarisme sudah tak lakukan, kalian ngulang di tahun depan. Yang terakhir, tata tertib ini dibuat untuk ditaati dengan baik. Next. Yang pertama, acara 1 ada klasifikasi HLBK. Tujuan dari acara ini yaitu agar mahasiswa mengetahui jenis HLBK. Yang kedua, agar mahasiswa mengetahui klasifikasi HLBK berdasarkan asalnya. Cara kerjanya, yang pertama, buatlah makalah secara individu mengenai HLBK yang berasal dari hutan alam dan hasil budidaya. Yang kedua, topik bahasan sudah ditentukan. Untuk laporannya, daftar pendahuluan, studi pustaka, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Next. Acara kedua, ada project based learning berkaitan dengan pengolahan HLBK oleh masyarakat atau UMKM. Tujuan dari acara mahasiswa mengenal HLBK, UMKM, dan atau industri kecil. Yang kedua, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan melalui pemecahan masalah dan investigasi di industri pengolahan HLBK. Cara kerjanya, yang pertama ada kalian melakukan kunjungan singkat ke UMKM pengolahan HLBK. Yang kedua, melakukan wawancara dan atau observasi terkait UMKM yang akan kalian kunjungi nanti. Yang ketiga, membuat video tentang pengolahan HLBK di tempat yang dikunjungi. Nanti untuk ketentuan video itu akan disampaikan di praktikum acara dulu. Yang keempat, menyusun laporan secara kelompok kegiatan tentang kunjungan yang telah kalian lakukan. Untuk format laporan, tujuan, manfaat, siklus, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan dapus. Next. Yang ketiga, pengolahan dan atau pemanfaatan HLBK sederhana yang bakal kalian lakukan. Tujuannya, pertama, mahasiswa mengetahui HLBK yang dimanfaatkan sehari-hari. Yang kedua, menemukan kreativitas dalam pengolahan dan atau pemanfaatan HLBK secara sederhana. Cara kerjanya, praktikan wajib memilih objek HLBK, membuat prosedur pengolahan atau pemanfaatan, membuat video singkat secara individu dengan ketentuan akan disampaikan pada saat praktikum acara 3. Yang kedua, praktikan dapat memilih HLBK dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, praktikan wajib mengkonsultasikan dan menyetorkan HLBK yang dipilih. Jadi nanti setiap pemilihan HLBK yang dipilih sudah ada ketentuan. Misal kalian mau menggunakan satu jenis, jadi satu jenis HLBK itu bisa digunakan dengan 3 orang, di mana 3 orang tersebut pemanfaatannya itu berbeda. Next. Ini untuk timeline 12 April
April untuk asistensi dan acara 1, tanggal 1 Mei untuk acara 2, 15 Mei untuk acara 3, karena kita bakal presentasi selain bersama dengan Budi dan Bu Ana. Mungkin kalian bisa meng-highlight dulu untuk tanggalnya. Karena tanggal tersebut sudah ditetapkan bersama dengan pengampu. Next. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini ada pagi hari atau siang hari, soalnya kita juga bersama desain pengampu, jadi nggak mungkin kalau misal dilakukan malam hari, dan itu kegiatannya 80 dilakukan secara offline. Ya mungkin kalian bisa mengkeep dulu ya tanggal tersebut untuk prestasi praktikumnya, biar di praktikum yang lain tuh nggak tabrakan sama tanggal yang telah ditentukan. Di sini Mbak. Tanggal 3 saya ada acara Mbak, dan udah dari lama. Itu apakah bisa diganti ya Mbak? Saya menyusul gitu Mbak. Oke, mungkin nanti bisa dikomunikasikan lagi ya sama koasnya, bisa menghubungkan salah satu koasnya. Oke Mbak, makasih. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak, untuk kelompok acara 2 itu bakal ditentukan oleh koasnya gitu. Udah nggak ada yang tanya, bakalan lanjut ke acara 1 yang bakal disampaikan sama. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Trutami dari Angkatan 20. Teman-teman bisa manggil aku Utami. Untuk kesempatan kali ini, sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di praktikum hasil hutan kayu pada malam hari ini. Jadi aku mengingatkan lagi buat teman-teman semua bahwa misalnya hukum mengikuti praktikum hasil hutan bukan kayu ini adalah wajib. Jadi teman-teman harus mengikutinya 100%, kehadiran tidak boleh melewatkan satupun. Jika teman-teman lewat dari satupun konfirmasi sebelumnya kepada
teman-teman akan mengulang praktikum HBK ini di tahun depan. Bisa dipahami teman-teman? Mungkin langsung saja izinkan saya untuk menyampaikan acara 1 di praktikum hasil hutan bukan kayu, yaitu mengenai klasifikasi hasil hutan bukan kayu. Lanjut, Mas. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, hutan itu salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi, dan sosial yang sangat tinggi. Hutan alam tropika juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan sistem penyangga kehidupan, sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pembangunan hutan yang tepat dan menerapkan kelestarian. Nah, di akhir ini, tren hasil hutan bukan kayu itu semakin meningkat, mengingat di mana hasil hutan kayu di Indonesia ini sudah mulai menurun dan jangka panennya itu lemah, sedangkan hasil hutan bukan kayu ini dianggap menjadi salah satu sumber hutan yang menghasilkan profit yang besar dan menghasilkan devisa yang cukup besar untuk negara. Nah, untuk kontribusi kontribusi hasil hutan bukan kayu ini mencapai 80%, sedangkan hasil hutan kayu hanya 10%. Namun sayangnya di Indonesia sendiri HHBK ini optimal pemanfaatannya dan belum dilakukan perhitungan dalam nilai angka yang ekonomi. Mengapa demikian? Karena hasil hutan bukan kayu itu merupakan sumber daya alam yang harus diolah untuk lebih bernilai. Nah, di Indonesia itu sendiri, untuk mengolah hasil hutan itu, sumber daya manusia itu masih terbatas. Nah, sebenarnya apa sih pengertian hasil hutan bukan kayu? Nah, untuk hasil hutan bukan kayu atau HBK itu diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 yang merupakan hasil hutan nabati, dan produk turunannya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Nah, menurut Permenhub Nomor 30 ini, HBK dibagi menjadi 2 golongan dan 565 jenis. Nah, hasil hutan kayu ini seperti minyak nabati, minyak lemak, padi, dan buah, tanin, pewarna getah, tumbuhan obat-obatan, palma dan bambu, alkaloid, dan sedangkan contoh dari tumbuhan kayu ini ada rotan, bambu, tanaman obat, jamur, getah, rung, tengkawang, aren, sagu, nyamplung, dan lain-lain. Sedangkan untuk golongan hewani ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan buru, hewan penangkaran, dan hasil dari hewan. Hasil hewan ini misalnya itu madu, daging, atau telur yang bisa dimanfaatkan manusia. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, lanjut ya. Next slide. Nah, HHBK itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu HHBK dari alam, di mana HHBK ini asli dari alam yang belum melalui proses pembudidayaan. Nah, ini ada contohnya, ada madu hutan. Lanjut. Yang kedua itu HHBK hasil budidaya, di mana hasil hutan bukan kayu yang diproduksi melalui proses perbanyakan yang dilakukan oleh manusia. Jadi HBK-nya itu ada sentuhan proses pembudidayaan
dari manusia itu sendiri. Nah, contohnya itu madu. Kalau di ini itu madu budidaya, misalnya itu madu kelanceng, madu trigona, madu serena, dan madu lainnya yang hasil budidaya. Kemudian itu ada akar wangi, kemudian ada kayu putih, ulat sutra, dan BK lainnya. Lanjut. Nah, mungkin itu tadi sedikit pengantar mengenai klasifikasi HBK. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanya, boleh on mic atau di kolom chat. Silahkan teman-teman. Belum ada? Mungkin kalau belum ada, aku lanjut ya. Kemudian kita masuk ke acara yang pertama ini, mengenai klasifikasi HBPK. Di sini tujuannya itu agar mahasiswa mengetahui berbagai jenis HBK, kemudian agar mahasiswa mengetahui klasifikasi HHBK berdasarkan asalnya. Nah, untuk acara satu ini, lanjut Mas. Tugasnya itu teman-teman membuat makalah, di mana makalah ini tugas individu dengan ketentuan menggunakan kertas A4 dengan margin 433 dengan susunan makalah itu ada cover, pendahuluan, studi buku pustaka, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, untuk laporannya ini ditulis tangan, dikumpulkan pada tanggal 30 April 2023 di kampus. Untuk tempat pengumpulannya nanti menyusul akan diinfokan lebih lanjut. Nah, di sini seketika harus membuat top makalah dan berbeda dari satu praktikan dan praktikannya lain. Jadi di sini setiap individu itu harus berbeda-beda, nggak boleh sama dengan temannya. Nah, di sini sudah ditentukan topik HBK yang diperbolehkan. Lanjut. Nah, untuk topiknya itu yang dari alam, itu ada rotan, madutan, jenang, aren, sagu, damar, garu, manau, bambu, kemenyan, nipah, matoa, kantong semar, bakau, pandan. Ini pandannya yang pandan hutan ya teman-teman, bukan pandan yang ditanam di pekarangan rumah buat bumbu, itu bukan. Ini yang pandan hutan. Kemudian ada cendana, ada karet hutan, ada jelutung, dan ada anggrek hutan. Nah, sedangkan untuk dari budaya itu ada lebah madu. Ini bebas. Teman-teman bisa menggunakan jenis madu apapun, maksudnya jenis lebah apapun, bisa trigona, bisa serena, dan sebagainya. Kemudian ada kayu putih, ada pinang, kayu manis, akasia, soak, serang, ulat sutra, mengkudu, akar wangi, anggrek, getah pinus, kopal, bulus,
cengkeh, serai wangi, durian, duku, kenanga, dan kina. Nah, ini kan karena yang disebutkan tadi hanya 40 ya teman-teman. Sedangkan di sini jumlah praktikumnya 70. Jadi masih kurang ya. Jadi teman-teman yang belum kebagian di slide ini bisa menggunakan jenis HBK yang ada di dalam Permenhub Nomor 35 tahun 2007. Dengan catatan tidak boleh sama dengan yang temannya yang lain. Bisa dipahami teman-teman? Kelihatannya sedang sibuk mengelis. Oke. Ini teman-teman udah paham ya? Kalau teman-teman ada pertanyaan nih, acara saat ini bisa ditanyakan langsung ke grup atau ke koas yang bersangkutan. Karena ini ditulis tangan ya teman-teman, jadi dimohon untuk kerapiannya, kejelasan tulisan, kemudian isinya itu mohon lengkap, kemudian kerapian, kesesuaian margin, dan ketepat waktu dalam pengulangan diperhatikan, karena itu merupakan menjadi dasar penilaian. Jika teman-teman ini telat mengumpulkan laporan, akan dikurangi nilainya. Dan jika teman-teman mengumpulkan laporan nilai praktikum akan dikasih 0. Oh ya, untuk cover itu tidak perlu ditulistakan ya. Jadi teman-teman covernya itu bisa di print saja. Kemudian laporannya tidak perlu dijilid, cukup di staples tapi dengan rapi. Mungkin itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silahkan. Oh ya, ini teman-teman milih salah satu ya. Boleh yang dari alam atau yang dari budidaya. Jadi teman-teman cuma membuat satu makalah dengan satu topik saja. Untuk melampirkan gambar intinya teman-teman bisa melampirkan, bisa juga tidak. Tapi tolong dimaksimalkan pada hasil dan pembahasannya, diusahakan sejelas-jelas mungkin mulai dari habitatnya, ekologinya, manfaatnya, cara pemanfaatannya, dan lain sebagainya.
Ada lagi ditanyakan teman-teman? Ini deadline-nya April, Mbak. Iya, deadline-nya itu hari Minggu tanggal 30. Jadi H-1 sebelum praktikum. Seperti biasa. Kalau maaf Mbak, kalau misal ada yang belum ke Solo gimana? Nah, ya itu Mbak, itu. Iya, ya. Kan ini deadline-nya kan tanggal 30 di hari Minggu dan ini mendekati teman-teman pada pulang kampung ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengirimkan scan-nya dulu kepada koas. Scan laporan teman-teman itu mungkin maksimal ya Selasa atau Senin. Kalau teman-teman udah balik ke Solo bisa mengumpulkan hard file-nya. Oke Mbak, terima kasih. Yang penting teman-teman itu kalau ada masalah atau kendala apapun langsung dikoordinasi sama koasnya ya. Jadi biar kami juga bisa ngasih kebijakan gitu sama teman-teman. Iya, ngumpulannya emang hard file. Ini yang scanan itu yang benar-benar terpaksa teman-teman belum pada balik ke Solo gitu. Mbak izin bertanya, Mbak. Iya, silakan. Buat yang pembahasan itu yang wajib ada, maksudnya yang wajib dibahas, yang harus ada di pembahasan tuh apa aja gitu loh, Mbak. Mungkin bisa ditentuin aja gitu dari koasnya biar kita nggak bingung mau bahas apa aja gitu di pembahasannya. Mungkin kayak tadi yang disebutin kan ada habitat, terus pemanfaatan, nah itu apa lagi gitu loh, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin buat isinya itu teman-teman bisa memaksimalkan di ini. Pertama itu tumbuh habitat, terus asalnya dia, kemudian apa yang bisa dimanfaatkan dari habitat itu, terus manfaatnya apa, terus cara penanganannya dia itu mana, terus produk apa yang dihasilkan dari si HBK itu, misal rotan ya, ini misal aja ya, di rotan ini bisa dimanfaatkan sebagai bla 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 bla. Kemudian jika teman-teman ngambil misal nih akar kuning, teman-teman bisa membahasnya buat di bagian khasiatnya atau dia itu bisa dimanfaatkan buat penyakit apa gitu. Mungkin secara besar gitu. Tapi teman-teman jika menemukan jurnal yang lebih lengkap mengenai HBK tersebut, teman-teman bisa memasukkan. Misalnya mungkin di jurnal itu menyebutkan sejarah kenapa tanaman itu dikasih nama ini. Nah, mungkin teman-teman bisa melampirkan atau memasukkan itu di dalam hasil dan pembahasan teman-teman gitu. Bisa dipahami?
menjawab pertanyaannya. Problem jika itu masih berada di peraturan P35, mungkin kalian bisa download P35 dulu untuk tahu HLBK apa aja yang diperbolehkan gitu. Selain yang ada di P35 itu tidak dianjurkan untuk digunakan. Mbak bisa diulangi? Oke, HLBK yang digunakan itu yang ada di list sama di P35. Kalian bisa cari di P35 itu isinya apa aja. Nah, kalian bisa mulai dari situ. Gimana teman-teman, sudah atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana teman-teman? Masih ada yang ditanyakan atau sudah selesai? Cukupkan saja, Mbak. Oke. Mungkin nanti teman-teman jika ada kendala atau pertanyaan mengenai praktikum acara 1 ini bisa ditanyakan langsung di grup atau ke koas. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri, dinyalakan kameranya. Kita mau masih sesi. Ada post-test nggak ini, Mas, Mbak? Oh, ya ada, Mbak. Silakan dipersiapkan. Mosok malam-malam postes. Enggak, no. Nge-lag, Mbak. Enggak, Mbak. Jangan, Mbak. Oke, silakan di kereta, dinyalakan kameranya dulu. Kita mau dokumentasi. Untuk malam ini nggak ada post-test, teman-teman. Alhamdulillah, makasih Silakan Mbak. dinyalakan. Asik banget orangnya. Silakan dinyalakan dinyalakan kameranya.
Oke. TSS ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bisa offline lagi. Oke, dikarenakan praktikum dan asistensi kali ini sudah selesai, mungkin sekian dari para kelas. Nanti kalau ada info lebih lanjut bakal diinfo lagi di grup praktikum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Ini tak N for all ya.